Bagaimana kabarnya Bu Zain? Alhamdulillah baik, Bu. Senang sekali hari ini saya bisa bertemu dengan Bu Lili. Oke. Kemarin saya baca WA dari Bu Zain. Ada sesuatu yang ingin diobrolin untuk dicarikan solusi. Sebelumnya mohon maaf Bu Zain, apa ya tujuan pertemuan kita hari ini? Iya, Bu Lili. Saya kemarin WA Bu Lili ingin bertemu untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi saat ini, Bu. Saya berharap bisa menemukan solusi setelah ngobrol dan bertemu Bu Lili hari ini. Kalau boleh tahu, seperti masalahnya serius sekali ya. Apa ini masalahnya Bu Zain? Iya, Bu Lili, saat ini tuh saya bingung dengan permasalahan murid saya di kelas. Untuk itu saya ingin sekali cerita dengan Bu Lili. Baik Bu, saya dengan senang hati mendengarkan cerita Bu Zain dan mudah-mudahan nanti akan ada solusi. Sebenarnya seperti apa Bu kejadiannya? Seperti ini, Bu, permasalahannya itu saat sedang pembelajaran, Bu. Ketika saya menjelaskan materi di depan kelas, ada murid saya itu yang ngobrol sendiri, Bu, dengan temannya. Bahkan dia juga melontarkan kalimat spontan yang tidak berkaitan dengan materi, sehingga konsentrasi teman sekelasnya jadi rusak, Bu. Temannya fokus pada celometan murid itu, Bu, dibandingkan materi yang saya sampaikan. Akhirnya kelas menjadi ramai, Bu, dan tidak kondusif lagi. Lantas situasi ideal seperti apa yang Bu Zain inginkan? Saya menginginkan kelas yang kondusif, Bu Lili. Murid-murid yang bisa fokus mengikuti kegiatan belajar, tidak ada yang celometan, sehingga materi bisa tersampaikan dengan baik, Bu Lili. Oh, seperti itu. Lantas apa yang Bu Zain akan lakukan agar harapan Bu Zain tersebut dapat terwujud? Sepertinya saya harus memenuhi kebutuhan belajar murid saya, Bu. Saya seharusnya melakukan tes diagnostik di awal pembelajaran, Bu, untuk memetakan kebutuhan belajar murid di kelas saya, Bu. Oh iya, sungguh luar biasa yang akan dilakukan Bu Zain. Bu Zain akan melakukan tes diagnostik untuk mengetahui kebutuhan belajar murid Bu Zain. Selain langkah tersebut, adakah yang ingin Bu Zain lakukan lagi agar permasalahan tersebut di kelas dapat teratasi? Iya, Bu. Saya juga akan mencoba menerapkan pembelajaran mindfulness, Bu. Salah satunya dengan ice breaking di kelas, Bu. Harapannya itu murid saya bisa lebih fokus, Bu, mengikuti kegiatan pembelajaran. Wah, ide yang bagus itu Bu Zain. Kapan Bu Zain akan melaksanakan rencana tersebut? Insya Allah minggu depan, Bu Lili. Minggu ini saya akan membuat perencanaan yang matang, Bu, terlebih dahulu. Kemudian minggu depan saya akan mencoba menerapkannya di kelas saya, Bu. Luar biasa, Bu. Dengan melihat masalah dan rencana tindakan perbaikan yang Bu Zain ceritakan tadi, kompetensi ideal seperti apakah sih yang ingin Bu Zain inginkan ini? Begini, Bu, saya sebagai guru ingin mengembangkan diri saya agar mampu memenuhi kebutuhan belajar murid saya yang beragam, Bu, dan bisa melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Menurut Bu Zain, dari skala 1 sampai 10, Ibu sekarang berada di angka berapa? Saya masih di angka 6, Bu Lili. Saya belum optimal memenuhi kebutuhan belajar murid, Bu, dengan mempertimbangkan kesiapan belajar, profil belajar, serta minat anak-anak, Bu. Rencananya Bu Zain akan meningkatkan kompetensi Bu Zain sebagai guru di angka berapa? Harapan saya minggu depan setelah saya melakukan perubahan tersebut, Bu, saya bisa meningkat di angka 8, Bu Lili. Oke, luar biasa sekali. Semangat Bu Zain ini untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar murid dan merancang pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid.
Saya yakin langkah tersebut akan memberikan perubahan dan manfaat yang sangat besar untuk murid Bu Zain. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Zain ceritakan lagi? Saya pikir cukup itu saja, Bu, yang ingin saya ceritakan kepada Bu Lili hari ini. Iya, jadi dari hasil pembicaraan kita hari ini, bisa saya simpulkan ya, ada 2 kondisi ideal yang akan, ingin Bu Zain wujudkan ya. Yang pertama yaitu ingin menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif, semua murid fokus dan mudah mempelajari konsep materi yang sedang dipelajari dengan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, Ibu ingin mengembangkan kompetensi mengajar Bu Zain yang berpihak kepada kebutuhan murid. Begitu ya? Iya, Bu Lili. Terima kasih banyak, Bu Lili, atas kesediaan waktunya hari ini untuk bisa ngobrol dengan saya, sehingga hari ini saya bisa dapat solusi dari permasalahan saya, Bu Lili. Baik Bu, semoga minggu depan apa yang Bu Zain rencanakan dapat terlaksana dan berjalan lancar. Amin. Terima kasih banyak, Bu Lili. Ya. Bagaimana perasaan Bu Zain sekarang setelah menceritakan permasalahan tersebut kepada saya? Alhamdulillah, beban pikiran saya berkurang, Bu. Terima kasih, Bu Lili. Sama-sama Bu, saya tunggu ya refleksi dari kegiatan minggu depan yang akan Bu Zain lakukan. Siap, Bu Lili. Terima kasih. Senang sekali bisa bercerita dengan Bu Lili. Sudah sampai di sini saja, nggih, Bu. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum, Bu Lili. Waalaikumsalam.